Baik, kita masuk ke dalam pembahasan koperasi ya. Nah, ini masih pengantar saja untuk teman-teman. Eh, saya mungkin agak sedikit cepat ya, karena memang sekitar 10.30 saya ada eh, harus bepergian nih, karena sudah ditunggu. Nanti teman-teman bisa lihat rekaman ya. Saya langsung mulai saja. Baik, Pak. Kan di dalam mungkin teman-teman udah belajar mata kuliah badan hukum ya. Jadi kalau badan hukum itu di Indonesia ini secara garis besar, sekali lagi secara garis besar, itu ada 3. Yang pertama PT, sejenis seperti PT. Yang kedua yayasan. Yang ketiga adalah koperasi. Nah, ketiga itu memiliki laporan keuangan jenis yang berbeda. Yayasan karena dia memang organisasi nirlaba, dia nggak ada laba rugi, nggak ada pendapatan, nggak ada beban. Ya, itu juga dia menamakan di laporan keuangan juga bukan neraca, tapi laporan posisi keuangan. Beda sama PT ada laba rugi. Tapi di koperasi juga nggak ada laba rugi, tapi ada yang konsepnya mirip dengan laba rugi. Disebutnya dengan SHU, sisa hasil usaha. Jadi memang ada beberapa karakteristik yang berbeda antara PT dengan yayasan dengan koperasi. Tapi secara garis besar, koperasi sama PT itu agak mirip perlakuannya, hanya namanya berbeda. Kalau di PT pemilik modal itu diakui sebagai saham, misalnya dari saham-saham yang dimiliki oleh ownernya. Tapi kalau di koperasi modal itu adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Kalau di saham kan biasanya kalau mau nambah saham harus melalui trading jual beli saham dulu. Tapi kalau di koperasi itu tiap bulan orang simpanan wajib, itu modal koperasi bertambah, modal bertambah, bertambah terus. Dan itu bagian dari modal. Kenapa masuk ke modal? Karena nggak bisa ditarik selama dia masih menjadi anggota. Dan kepemilikan saham kadang udah ditentukan nih berapa lembar kalau di PT, tapi di koperasi itu setiap hari anggota koperasi itu bisa bertambah berapapun gitu, bebas, sehingga dari jumlah kepemilikan koperasi lebih dinamis. Dia tiap hari bisa bertambah pemilikan dari anggota koperasi tersebut. Karena anggota koperasi itu disebut sebagai pemilik koperasi. Di PT itu disebut pemilik saham lah. Tapi di koperasi itu anggota itu yang tiap hari bisa nambah, bisa berkurang juga karena dia keluar dari anggota koperasi, ya sangat dinamis. Nah, si pemilik dari koperasi tersebut. Nah, ini ya kita coba bahas kembali untuk koperasi. Nah, ini bisa dibaca. Nah, koperasi ada 4 jenis nih. Bisa juga koperasi produksi, koperasi konsumsi, simpan pinjam. Nah, simpan pinjam nanti ada yang syariah, ada yang konvensional. Jadi KSP itu konvensional badan hukumnya, tapi kalau di syariah badan hukumnya disebut KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Dan dulu berubah-berubah tuh namanya, sempat KJKS, unitnya UJKS, tapi sekarang udah di KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ya, jadi koperasi ada yang kalau simpan pinjamnya ada konvensional, ada yang syariah. Koperasi produksi ada yang konvensional dan syariah enggak? Nah, secara umum sih enggak ya, namanya produksi sesuai syariah. Orang mau produksi sabun dan sebagainya kan tadi sudah saya jelaskan kalau dalam syariah itu muamalah itu prinsipnya boleh semuanya kecuali ada dalil yang enggak memperbolehkan atau mengharamkan. Oke, ada juga yang gabungan serba usaha. Ini bisa dilihat. Nah, ini tujuan koperasi ya, juga bisa dibaca ya. Intinya memajukan kesejahteraan anggota, dari anggota untuk anggota. Di koperasi sifatnya sangat kekeluargaan sekali ya. Karena memang tujuannya bukan memajukan segelintir orang, tapi memajukan seluruh anggota yang semuanya banyak itu. Karena kepemilikannya rame-rame di koperasi. Jadi gotong royongnya sangat luar biasa kalau kita ngebahas badan hukum koperasi. Nah, ini ada di dalam koperasi
dari sisi keanggotaannya ada koperasi pegawai ya, ada koperasi pasar, ada koperasi unit desa, sekolah dan lain-lain sih ada banyak, lebih dari ini juga banyak. Mungkin di tempat kerja teman-teman mungkin ada juga koperasi karyawan ya, di tempat teman-teman ya, tiap bulan biasanya gajinya ada juga dipotong sebagai simpanan wajib. Jadi kalau dia koperasi karyawan, seringkali perusahaan untuk simpanan wajibnya gaji kita dipotong tiap bulan, sehingga permodalan koperasi itu nambah dari potongan gaji karyawan-karyawannya. Nah, perangkat koperasi adalah rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas, dan nanti di bawahnya ada pelaksana. Paling tinggi itu adalah rapat anggota, karena keputusan-keputusan perubahan anggaran dasar, keputusan-keputusan yang sifatnya strategis atau penting, itu harus diputuskan melalui rapat anggota, apakah itu rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Yang nggak ditentukan kalau tahunan, biasanya ditentukan setiap bulan ini gitu, rapat tahunan. Lalu dari rapat anggota itu akan menunjuk pengurus. Ini nih yang secara bertanggung jawab ya, bertanggung jawab pada koperasi yang memutuskan hal-hal teknis ketika pelaksanaan, itu disebut pengurus. Pengurus itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Lalu selanjutnya adalah pengawas yang nanti akan mengaudit lah istilahnya, audit internal. Dia mengawasi pelaksanaan koperasi sudah benar nggak, ada sesuai dengan tujuannya nggak, ada penyelewengan nggak, nanti ada laporannya. Nah, di bawah rapat anggota, pengurus, dan pengawas ini ada karyawan-karyawan yang memang digaji untuk sebagai pelaksana dari koperasi. Tapi dia nggak bagian dari rapat anggota, karena memang dia sifatnya profesional yang digaji setiap bulan. Pengurus dan pengawas itu belum tentu digaji, cuma dia biasanya adalah transport dan sebagainya sebagian. Apalagi dari porsi SHU kadang seringkali dianggarkan untuk pengurus dan pengawas, tapi bukan yang digaji bulanan biasanya. Nah, ini ada koperasi primer, yang koperasi yang beranggotakan orang-orang. Ini maaf nih titiknya harusnya gabung. Ini. Lalu koperasi sekunder yang beranggotakan beberapa koperasi, gabung dia jadi koperasi induk maksudnya. Ada seperti itu. Nah, ini permodalan koperasi yang tadi saya sebut, ada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, ataupun dana hibah. Nah, simpanan pokok ini adalah simpanan yang diberikan kepada koperasi dari anggota itu cuma sekali. Angkanya biasanya ya agak lebih besar pasti dari simpanan wajib. Nah, simpanan pokok itu cuma sekali aja ketika dia menjadi anggota. Nah, simpanan wajib biasanya jumlahnya lebih kecil, tapi tiap bulan harus disetorkan. Nah, ini kalau teman-teman jadi anggota koperasi karyawan kantor, biasanya gajinya tiap bulan dipotong, misalnya 20.000 atau 10.000 tiap bulan sebagai simpanan wajib untuk koperasi. Itulah yang disebut simpanan wajib, maksudnya seperti itu. Tiap bulan dia. Dan simpanan pokok ya. Nah, simpanan pokok dan simpanan wajib itu masuk bagian dari modal, nggak bisa ditarik selama dia masih menjadi anggota koperasi. Jadi ya kalau mau keluar. Nah, jadi modal koperasi enaknya tiap bulan bisa bertambah. Kalau koperasi karyawan dari perusahaan yang anggotanya puluhan ribu atau ratusan ribu, saya pernah waktu itu mengkonsultani koperasi karyawan, adalah yang karyawannya itu hampir 100.000. Jadi setiap bulan modalnya itu nambah bisa 500 miliar, 500 juta, karena anggotanya banyak, karena potongannya cuma 40.000, macam-macam data. Sehingga angkanya juga besar kalau dikalikan. Jadi koperasi karyawan juga jangan diremehkan. Kalau perusahaannya karyawannya banyak sekali, luar biasa simpanan wajib setiap bulan yang masuk. Setiap bulan nambah tuh modal koperasi 500 juta atau 400 juta dan sebagainya. Nah, ini dana cadangan. Nah, ketika dalam berproses mengelola koperasi, seringkali kan ada sisa hasil usaha. Dananya harus dicadangkan. Sebagai misalnya tahun ini untung koperasi hasil usahanya adalah 100 juta. Ya 30% digunakanlah sebagai dana cadangan, disisihkan dari sisa hasil usaha buat pengembangan koperasi lagi. Jadi nambah nih modalnya koperasi dari sisa hasil usaha. 70%-nya yang tadi 70 juta baru dibagi-bagilah ke anggota
sekian buat pelatihan, dan nanti ada struktur SHU disebutnya. Jadi SHU itu buat apa aja, sekian persen buat ini, lalu misalnya 50% baru dibagikan ke anggota-anggota tuh dari hasil sisa hasil usahanya. Atau dana hibah, kadang ada saja koperasi yang dapat dana hibah dari pemerintah. Karena Indonesia ini kan kementerian koperasinya ada, dinas-dinas koperasi juga ada. Sekarang kali punya banyak program. Nah ini acuan dari koperasi itu SHK etap ya, jadi bukan PSAK, apalagi PSAK apa ya kemarin tuh 57 ya kalau nggak salah ya, yang sudah tidak diakui lagi ya, atau PSAK 27 ya, 27 gitu. Ini sekarang koperasi menggunakan acuannya adalah SHK dan etap. Apa sih SHK dan etap? Isinya ya ini nih, misalnya laporan posisi keuangan, ada aset, ya mirip-mirip juga sih yang teman-teman udah pelajarin. Jadi jangan terlalu dipusingin jenis apa lagi tuh. SHK etap misalnya, mungkin teman ada yang nggak tahu. Aset misalnya ada kas, ada piutang anggota, perlengkapan kantor, dan lain sebagainya lah. Kewajiban ada utang usaha, utang bank. Nah ini ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu masuk kewajiban. Kenapa? Dia bisa diambil kapan aja. Jadi ada simpanan pokok, simpanan wajib yang masuk sebagai modal. Ada lagi simpanan sukarela. Kenapa dia nggak masuk sebagai modal? Karena dia bisa diambil kapan aja. Kayak tabungan biasa lah, teman-teman nabung di bank kan kapan aja bisa diambil. Nah ini nabungnya di koperasi. Disebut produknya, istilah umumnya adalah simpanan sukarela. Karena bisa diambil kapan aja. Bukan untuk diperuntukkan untuk jadi milik koperasi, tapi dia nyimpan. Dan suatu saat dia mau ngambil, bebas-bebas saja. Lalu ada dana-dana lain yang dialokasikan dari sisa-sisa hasil usaha, misalnya untuk kegiatan sosial, pelatihan anggota, dan sebagainya. Lalu ekuitas atau modal, ada simpanan pokok, simpanan wajib, tadi saya sudah jelaskan, ada modal sumbangan, ada modal penyertaan, ada cadangan yang tadi dari penyisihan SHU. Nah ini untuk bicara kinerja keuangan sama ya, di laporan laba rugi di PT itu berubah namanya menjadi laporan perhitungan sisa hasil usaha. Jadi laba rugi di PT berubah judulnya menjadi perhitungan hasil usaha. Nah isinya sama, ada pendapatan, ada beban. Nanti selisih dari pendapatan dan beban itu kalau di PT itu SHA, laba rugi, laba atau rugi. Kalau di koperasi itu adalah SHU. Jadi prinsipnya sama dengan laba rugi lah. Berarti ada partisipasi bruto, itu semacam keuntungan lah. Kalau dia koperasi simpan pinjam, anggota tuh partisipasi pinjam gitu kan, dia ngasih keuntungan tuh. Ada partisipasi neto dari SHU. Lalu dari pendapatan lainnya ya, ada beban operasional, beban pokok, beban berkooperasian, dan sebagainya. Oke. Nah, ini sisa hasil usaha tadi ya, mirip dengan laba rugi, cuman di koperasi namanya SHU. Sisa hasil usaha. Nah, ini laporan keuangan ya, neraca, maaf ini bukan lapor, ini di etapnya laporan laba rugi. Kalau di koperasi nanti perhitungan hasil usaha. Terus ada laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan lain sebagainya. Ada catatan atas laporan keuangan. Standar lah 5 laporan keuangan. Ini juga sama. Kalau di KOKM dari koperasi, yang tadi bedanya kita nyebut laporan laba rugi, nah di sini adalah PHU ya, perhitungan hasil usaha. Selebihnya mirip kok, sama. Nah, ini contoh laporan keuangannya. Apa nih yang beda? Lihat bagian ekuitasnya. Lihat, sekali lagi lihat bagian ekuitasnya ada. Ini contoh di Koperasi Gunung Gelis. Simpanan anggota ini simpanan pokok dan simpanan wajib sih. Cuman kan kadang kan pembuatan akun masing-masing lembaga seringkali suka beda-beda dikit gitu, punya ciri khas masing-masing. Nah ini simpanan anggota di sini maksudnya simpanan pokok dan simpanan wajib yang tiap bulan. Jadi pokok sekali doang, wajib tiap bulan. Ini SHU ditahan, SHU berjalan. Nah ini perbedaannya di sinilah yang paling teman-teman tuh lihat adalah di bagian ekuitasnya paling berbeda.
SHU ditahan ya mirip dengan laba ditahan. Gitu. SHU berjalan mirip dengan laba rugi berjalan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau ada juga SHU dibagikan. Artinya SHU yang sudah disalurkan kepada anggota ataupun disalurkan kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini laba ruginya nih. Ada pendapatan, ada beban. Nah, terakhirnya kita sebut adalah sisa hasil usaha setelah pajak. Jadi kalau dibiasakan EBIT ya, earning before interest and tax. Nah, ada juga earning after interest dan tax. Nah, ini atau earning after tax. Nah, ini sisa hasil usaha setelah pajak. Miriplah dengan laba rugi, cuma istilahnya berbeda ya. Koperasi itu. Ini arus kas juga mirip, nggak ada letak perbedaannya itu di neraca bagian ekuitas sama istilah-istilah di laporan laba ruginya atau di koperasi disebut perhitungan hasil usaha. Ini juga sama, saldo awal ada penambahan kalau dia untung, SHU-nya surplus, kalau dikurang ya mungkin bisa jadi kerugian di situ. Nah, ini catatan juga masih sama dengan akuntansi biasa. Jadi kalau ada yang perlu dijelaskan secara lebih rinci di dalam laporan keuangan, masukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, begitu teman-teman, untuk koperasi ini masih pengantar saja. Nanti latihannya ini dikerjakan ya. Kita akan bahas minggu depan untuk teman-teman. Tapi saya boleh bahas sedikit lah. Didirikan koperasi dengan simpanan pokok 100.000 dan simpanan wajib 50.000 per anggota. Jumlah anggotanya adalah 20 orang. Saya tanya deh, berapa duit yang akan diterima koperasi? Poin 1. Berapa kas yang akan diterima? Oke, simpanan pokok dapat berapa? Open mic. 200.000, Pak. 20 orang nih. 2 juta, Pak. Iya, 2 Oh iya. juta. Nolnya kurang 1. Simpanan wajib? Simpanan wajibnya 500.000. 1 juta, Pak. 1 juta ya. Jadi dia nerima uang koperasi kas, anggaplah kas 3 juta. Tapi di posisi pasifanya, di posisi kanan nanti dia simpanan pokoknya 2 juta, simpanan wajibnya 1 juta. Jadi di kiri 3 juta, di kanan 2 juta simpanan pokok, terus bawahnya 1 juta simpanan wajib. Lalu ada rapat-rapat tuh, masuk tuh nanti ada biayanya 500.000 tuh buat rapat 20 orang. Jangan dikaliin tuh, udah paket tuh 500.000. Dibayar juga buat ngurusnya notaris 2,5 juta. Langsung dapat pinjaman. Paket ya, Pak? Ya. Dapat pinjaman tuh 300 juta, jadi kasnya jadi banyak tuh. Enak, belum baru diriin udah dapat 300 juta ya. Latihan bisa kapan aja. Diterima hibah, ada aja orang hibahin, atau unit komputer nilainya 7 juta, kaca 2 juta. Ya, kita tes dulu, nanti akan kita bahas di pertemuan ya. Diminta jurnal, posting buku besar, dan laporan keuangan. Mbak Mas, sekali lagi akuntansi syariah dan akuntansi koperasi seringkali memang ini prasyaratnya adalah teman-teman sudah mengambil mata kuliah pengantar akuntansi gitu. Jadi mohon maaf nanti, tapi kalau teman-teman mau ada yang bertanya mengenai yang basic sekali silakan saja. Nanti kita punya grup di luar jam kuliah juga, santai aja. Saya nggak jelasin lagi jurnalnya gimana, pas buku besar itu apa, laporan keuangan itu apa. Tapi nanti langsung praktek saja kita, gimana cara menjurnalnya, buku besar gimana, dan laporan keuangannya gimana. Karena ya idealnya itu sudah lulus tuh di pengantar
akuntansi, tapi pengalaman saya memang nggak bisa mengeneralisir buat teman-teman udah paham ini semua. Tapi saya asumsikan udah paham, dan jangan malu bertanya sama saya gitu. Kalau emang teman-teman ada yang nggak ngerti hal yang basic sekalipun, ya silakan aja, santai aja. Ya, terima kasih untuk pertemuan koperasi hari ini. Kita lanjut diskusi ya di grup. Atau ada yang mau bertanya sekarang? Pak, saya mau izin tanya, Pak. Oke. Ini boleh minta ini ya di slide kinerja